Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kakek Tata di Keta Edu Channel. Pada kesempatan ini kakek akan coba membahas mengenai kekongruenan bangun datar, materi kelas 9 SMP di semester 2. Tapi sebelumnya, demi untuk kemajuan channel kakek, subscribe, like, dan komen sangat kakek nantikan. Maka dari itu kita lihat videonya berikut ini. Membahas mengenai mengenal kekongruenan bangun datar. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan bangun datar. Pada matematika, bangun datar itu adalah persegi panjang, trapesium, jejar genjang, belah ketupat, layang-layang, lingkaran, dan terakhir segitiga. Untuk segitiga ini akan dibahas lebih mendalam lagi untuk selanjutnya, dan ini segi-segi yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan kongruen? Kongruen adalah sama dan sebangun. Ya, bentuknya sama atau ukurannya sama. Contoh, ini ada persegi panjang A, B, C, D dengan persegi panjang yang ini E, F, G, H ya. Jadi AB ini sama dengan EF, CD sama dengan GH, AD sama dengan EH, kemudian BC sama dengan FG. Ini untuk lebih mudahnya apa yang dimaksud dengan kongruen, tinggal ini himpitkan ya. Nah, ini dihimpitkan, menempati tempatnya, menempati dengan tepatnya, maka disebut kongruen. Lanjut ya, sini. Untuk keterangannya di sini tadi dihimpitkan, jadi tepat menutupi. Maka dengan melihat gambar, AB ini menempati EF, jadi AB sama dengan EF. Kemudian BC menempati FG, BC nya sama dengan FG, CD menempati GH, CD sama dengan GH, dan AD ini menempati EH ya, AD sama dengan GH. Dan untuk sudut-sudutnya, sudut A ini menempati sudut E, akibatnya sudut A sama dengan sudut E. Sudut B menempati sudut F, ini sudut B sama dengan sudut F. Sudut C menempati sudut G, sudut C sama dengan sudut G. Dan yang terakhir sudut D menempati sudut H, jadi sudut D sama dengan sudut H. Atau kata menempati ini lebih sering dipakainya bukan menempati tapi bersesuaian ya. Ini juga bersesuaian, ini bersesuaian sama bersesuaian. Nah, kalau ke dalam keadaan seperti ini, maka untuk persegi panjang ABCD dengan EFGH, kesimpulannya adalah kongruen. Selanjutnya, syarat dua bangun datar yang kongruen. Dari uraian tadi telah kita ketahui dua bangun datar yang tepat bisa saling menutupi atau saling berimpit disebut kongruen atau sama dan sebangun. Syaratnya, satu, sisi yang bersesuaian sama panjang, dan dua, sudut yang bersesuaian besarnya sama besar. Contoh, di sini ada trapesium ABCD, kemudian sengaja ini terbalik, jadi PQRS. Yang AB ini sama dengan SR, BC sama dengan PQ, AD sama dengan QR, BC sama dengan PS. Demikian juga untuk sudutnya. Sudut A ini sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut S. Sudut C sama dengan sudut P. Otomatis untuk D ini pasti dengan Q itu sama. Nah, kalau keadaan seperti ini adalah kongruen. Tapi ini kan ada istilahnya, ada dan di sini. Berarti kalau dan, kedua-duanya ini harus dipenuhi. Kenapa? Kalau misalnya salah satu
ini belum tentu kongruen. Dicoba ya. Ini sisi yang bersesuaian sama panjang. Baik untuk AB ini dipindahkan, panjangnya ini ya. Ini panjangnya sama dengan AB yang ini. Kemudian untuk BC juga sama panjangnya. Ini yang ini tanpa memperhatikan sudutnya. Kemudian untuk CD yang ini sama dengan yang ini ya. Dan untuk AD juga sama. Nah, di sini seolah-olah dari D ini ditarik ke bawah ke sini, ditarik ke bawah, otomatis untuk sudut C jadi kecil, untuk sudut A juga jadi kecil, dan sudut B-nya jadi besar. Jadi keadaan seperti ini. Coba kita lihat apakah ini kongruen. Jelas ya. Kalau hanya melihat pada sisinya saja tanpa memperhatikan sudutnya, ini tidak kongruen. Kita coba misalnya melihatnya sudut yang bersesuaian sama besar, cuma sudutnya saja yang diperhatikan. Misalnya di sini AB ya. Ini AB tidak diperhatikan panjangnya, kemudian yang diperhatikan ada sudutnya ini. Sudut A. Ini besarnya alfa sama dengan yang ini. Ujungnya titik D, kemudian sudut B besarnya beta, ujungnya C, ini dihubungkan, dan sudut C gamma ya ini sama dengan yang ini. Kalau dengan melihat hanya sudutnya saja yang bersesuaian sama, ini keadaan seperti ini di antaranya. Jadi apakah sesuai antara trapesium ABCD yang asal dengan yang hanya melihat besar sudutnya saja? Ini kan tidak kongruen. Maka untuk syaratnya, sekali lagi, kedua syarat ini harus dipenuhi gitu. Gitu ya. Lanjut. Kita balikan masalahnya. Dua bangun di bawah ini kongruen. Kita buat, nah ini masih trapesium ya. ABCD ini. Kemudian satu lagi yang ini trapesium, ini PQRS gitu. Dua bangun di bawah ini kongruen, ini sudah kongruen. Jadi keterangannya sudah kongruen, otomatis untuk AB ini sama dengan SR, DC sama dengan PQ, AD sama dengan PS, dan BC sama dengan QR. Demikian juga untuk sudutnya. Sudut A sama dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut R, dan sudut D sama dengan sudut P. Maka sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti AB sama dengan RS, CD sama dengan PQ, BC sama dengan QR ya, dan yang terakhir AD sama dengan PS. Sekarang sudut-sudut yang bersesuaiannya, sudut A sama dengan sudut S, sudut B sama dengan sudut R, kemudian sudut C pasti sama dengan sudut Q, dan sudut D sama dengan sudut P gitu. Jadi kalau misalnya dua bangun sudah kongruen, otomatis sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian itu akan sama. Lanjut ke soal yang pertama. Apakah bangun-bangun di bawah ini kongruen? Nah, di sini. Ini ada belah ketupat A, B, C, D. Sisinya sama, di sini sama. Panjangnya adalah 3 cm. Dan sudut B-nya adalah 30 derajat. Kita bandingkan dengan belah ketupat yang satunya lagi, ini PQRS. Sisinya ini sama, pasti ya, sisinya sama. Dan panjangnya 3 cm. Sepintas ini dikarenakan sisinya sama 3 cm kongruen, tapi jangan dulu ngambil kesimpulan kongruen. Kita lihat untuk sudutnya, dikarenakan ada dua syarat. Untuk membuktikan kongruen, kita lihat dulu ini syaratnya. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Semua sisi ini 3 cm ya, sama panjang. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, apakah semua sudut yang bersesuaian besarnya sama? Ini ya. Ini 30 derajat, ini 160. Tinggal cari yang sudut A ini. Berapa besarnya? Kalau besarnya sama dengan 160 itu kongruen.
kita cari dengan jumlah sudut dalam sepihak. Jumlah sudut dalam sepihak, dikarenakan ini sejajar, ini ada sudut dalam. Kalau jumlah sudut dalam sepihak itu harus 80, berarti sudut A ditambah sudut B itu harus besarnya 180. Sudut A akan dicari, sudut B nya sudah ada 30, 1 sama dengan 180, maka sudut A adalah 180 dikurang 30 ya. Hasilnya jadi 150. Nah, 150 ini adalah sudut A gitu. Maka untuk sudut A di sini adalah 150. Bandingkan dengan sudut P, apakah sama? Jelas dengan melihat hanya sepasang sudut saja yang berbeda, otomatis kedua belah ketupat ini tidak kongruen ya, karena sudut A tidak sama dengan sudut P, maka belah ketupat ABCD tidak kongruen dengan belah ketupat PQRS. Nomor 2, diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH dinyatakan kongruen. Ini kongruen ya. Ini tegak lurus, ini juga tegak lurus. Ada satu lagi trapesium yang ini EFGH, yang ini tegak lurus, kemudian yang ini juga tegak lurus. Jika panjang sisi AD, yang ini AD 12 ya, kemudian DC 15 di sini, dan EF 24, yang ini 24. Nah, yang ditanyakan, tentukan panjang EH yang ini berapa. Yang ini ya. Jawab. Pertama, buat garis HI yang tegak lurus EF gitu. Dikarenakan dua trapesium ini kongruen, maka untuk HG juga di sini adalah 15. Antara HG dengan IF ini pasti sama. Kenapa? Dikarenakan ini tegak lurus ya, sejajar. Terus EF-nya 24, maka untuk EI ini bisa dicari. 24 dikurangi 15, hasilnya adalah 9. Kemudian untuk HI-nya di sini adalah yang sama dengan yang ini, sama dengan AD 12. Jadi untuk mencari EH di sini pakai Pitagoras. EH kuadrat sama dengan HI kuadrat ditambah EI kuadrat. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya 144 ditambah 81 dijumlahkan jadi 225. Untuk EH ini akar dari 225. Untuk mengakarkannya ke sini dulu. Ini yang 225 itu difaktorkan ya. 225 dibagi 2 tidak bisa, bagi 3. Bisa 75 ya. 75 dibagi 3 lagi bisa, ini tinggal 25. 25 dibagi 3 tidak bisa, dibagi 5 langsung. Ini hasilnya dapat 5. Jadi akar 225 ini sama dengan akar 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Nah, ini dikarenakan ini pangkat 2, akarnya juga pangkat 2, jadi 3 ini bisa keluar. Hasilnya di 3 kali 5. Berapa hasil 15? Jadi di sini EH adalah 15. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar di samping, ini gambarnya. Nah, ini ada 3 sudut diketahui, kemudian di sini ada tandanya ya. Nah, ada lagi gambarnya ini ya. Ini sama 135 derajat. Yang ini P, yang ini Q. Gitu. Ini sama dengan yang ini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai P dan Q pada gambar tersebut. Ini yang berapa nilai P, berapa nilai Q. Kita jawab ya. Untuk menjawabnya, di sini kan ada besar sudut 135, ke kiri 70, ke kanan 85. Dari 135 ini kita ke ini saja, arah ke garis 3 85, arah garis kris ini 70. Jadi nah, arah ke tanda 3 garis 85. Jadi di sini juga dari 35 ke arah
tanda 3 garis ini sama dengan P. Bagaimana kesimpulannya di sini? Otomatis P adalah 85. Kemudian untuk Q di sini langsung saja ke sini. Dikarenakan di sini sudah 3 nilai sudut, jadi untuk mencari nilai Q ini sama dengan sudut yang ini. Jadi Q sama dengan 360 dikurangi kurung 135 ditambah 85 ditambah 70 ke sini ya. Kemudian ini jumlahkan dulu, berarti ini 220 ya. 360 kurangi 220 ditambah 70, ini jumlahkan. 360 dikurangi 290, hasilnya adalah 70. Maka untuk Q ini 70. Demikian tadi penjelasan dari kakek, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.